Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama sampai yang ke-22. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kemudian nanti kita akan membacanya bersama-sama. Dimulai dengan ayat yang pertama. Mari kita mulai dengan membaca dari ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan bawa emas dan kemenyan, serta memberikan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung sampai ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang Maha Kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau
akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini renungan terambil dari kitab Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60 hari ini berbicara mengenai kemuliaan dari Yerusalem yang dipulihkan. Yesaya pasal 60 merupakan pasal yang ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun. Beberapa peristiwa di dalam Yesaya pasal 60, nubuatan tersebut digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Dalam Yesaya pasal 60 ayat yang pertama sampai 14, nubuat Deutro Yesaya ini menunjuk pada peristiwa kembalinya kaum Yehuda dari Babel ke tanah perjanjian. Yesaya memandangnya sebagai tindakan Allah Israel yang memulihkan kembali kemasyhuran Sion. Sion menunjuk kepada kota Yerusalem, pusat pemerintahan, pusat ibadah, tempat Tuhan Allah Israel, Allah yang berkenan hadir di tengah-tengah umatnya. Nasib dan keadaan umat Allah berubah total ketika berada dalam pembuangan di Babel. Mereka dinaungi oleh kegelapan. Kini dalam alam kebebasan di tanah leluhur, yaitu tanah perjanjian, terang kemuliaan Allah kembali bercahaya meliputi mereka. Terang pembebasan ini bercahaya dan mengundang bangsa-bangsa lain untuk menyaksikan Yerusalem dibangun kembali. Janji yang pasti, walaupun belum diketahui kapan dan melalui peristiwa apa janji Allah digenapi. Nubuat Yesaya ini mengandung kepastian yang jelas. Ketika umat Tuhan dikembalikan ke Yerusalem, mereka melihat bahwa janji Allah menuju penggenapan. Dan meskipun kota Yerusalem porak-poranda, hal itu tidak mengecewakan, tetapi justru mengingatkan mereka akan kesalahan masa lalu, kekejaman musuh yang menghancurkan hidup mereka. Melalui mulut Yesaya, firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman mereka bahwa masa depan mereka ada di tangan Allah, pembebas dan penyelamat umatnya. Sedangkan dalam Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai 22, ayat-ayat ini berbicara mengenai dipulihkan untuk menjadi berkat. Mengutip kitab Amsal pasal 16 ayat 7 yang berbunyi, "Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia." Pernyataan Amsal ini benar dan berlaku bagi umat Israel. Allah berkenan lagi kepada Israel. Ia menghimpun mereka yang semula terserak karena dibuang ke Babel untuk kembali ke Sion. Ia telah membuat Israel menjadi terang dan kebanggaannya. Ada dua hal sebagai akibat perkenanan Allah tersebut. Yang pertama, Israel akan kembali mengalami masa keemasan. Mereka akan kembali menjadi makmur karena Tuhan akan melimpahi mereka dengan harta dari para musuh mereka. Ibadah Israel akan kembali berkenan kepada Tuhan. Hidup mereka di tanah perjanjian akan dilimpahi sukacita, kebenaran, dan damai sejahtera karena Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah umatnya. Yang kedua, ibarat serangga yang tertarik kepada terang, demikianlah musuh-musuh Israel akan tertarik untuk datang ke Sion karena Israel memantulkan terang Tuhan kepada mereka. Bangsa-bangsa akan ikut membangun Sion bersama-sama Israel. Mereka pun akan ikut menikmati segala sukacita, kebenaran,
dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Sebaliknya, bangsa-bangsa yang menolak berkat Tuhan itu akan binasa. Pemulihan yang diberikan Tuhan bagi Israel bukan untuk mereka nikmati sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari kitab Yesaya pasal 60 hari ini yang dapat kita pelajari untuk masa kini adalah dipulihkan untuk menjadi berkat. Sedikit banyak itulah yang dirasakan bangsa Israel saat mereka kembali dari Babel ke Yerusalem. Mereka belum pulih dari berbagai trauma yang mereka alami dalam masa pembuangan. Semua yang mereka lalui membuat mereka meragukan kasih Allah. Daya lihat mereka terhadap janji Allah pun memudar. Ketika itulah, melalui Nabi Yesaya, Allah memberikan pesan pengharapan yang menerangi hati mereka, bahwa Tuhan akan mendatangkan terang yang akan terbit di tengah mereka. Bangsa mereka akan dipulihkan, dan bahkan melalui mereka lah bangsa-bangsa akan datang kepada terang Allah dan mendapat berkat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kesulitan hidup memang seringkali membuat sekeliling kita terasa gelap. Kegagalan demi kegagalan yang kita alami seakan menyerpikan setiap harapan yang tersisa. Meski demikian, Tuhan tidak pernah menghendaki kita untuk terus diam dalam kegelapan. Saat Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya, Dia bukan hanya memberikan terangnya untuk tinggal di dalam hidup kita, tapi Dia juga memberikan sebuah identitas baru. Dia melabeli kita sebagai terang dunia. Siapapun kita, terlepas dari segala kesalahan dan kegagalan di masa lalu, kita telah diberikan kapasitas untuk bersinar, agar kita dapat menerangi kegelapan dalam hidup banyak orang, sehingga mereka memperoleh pengharapan dalam terang Allah yang memancar melalui hidup kita. Maka dari itu, bangkitlah dari keterpurukan, bangkitlah dari kegagalan, bangkitlah dari segala hal-hal yang membuat kita trauma di masa lalu. Terobosan besar telah Tuhan sediakan. Dia akan kerjakan pemulihan, kemenangan, dan menyediakan berkat yang membawakan sukacita sejati bagi hidup kita. Dia, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera, tepat pada waktunya yang sempurna, menjadikan hidup kita dipulihkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan hari ini, bahwa ada waktunya kami mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar dan gelap mengelilingi hidup kami. Namun Tuhan, ajar kami untuk terus menaruh harapan. Percaya kami di dalam masa-masa sulit dan pahitnya hidup kami di dalam tangan-Mu. Bahwa ada waktunya juga di mana Tuhan akan menerangi setiap jalan yang gelap dari hidup kami dan memulihkan segala sesuatu yang kami alami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan dan kekuatan yang Kau berikan bagi kami hari ini. Bahwa ada waktunya kami akan dipulihkan dari semua kesulitan yang kami alami hari ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap terus